Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung pembahasan kita lanjutkan halaman berapa? 26. Salat 2 hari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Salatul Idaini sunnatun muakkadatun wa hiya rak'atani wa waqtuha min tulu'i syamsi ila zawal. Salat 2 Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah. Wahiyya rak'atani, yaitu 2 rakaat. Kapan waktunya? Wa waqtuha, waktu salat Idaini ataupun Idul Fitri dan Idul Adha min tulu'i syamsi ila zawal, dari mulai terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Yang dimaksud dengan terbit matahari itu setelah subuh beberapa saat, artinya ketika terbit matahari ila zawal, sampai tergelincirnya matahari atau sampai sebelum zuhur. Itu waktu pelaksanaannya. Sunanuha, sunnah Idul Fitri dan Idul Adha, sunnah salatnya. Sab'u takbiratin fir rak'atil ula wa khamsun fil tsaniyati ghairu takbiratil ihrami wal qiyami. Yang pertama 7 kali takbir di dalam salat itu, fir rak'atil ula, pada rakaat yang pertama, wa khamsun, dan 5 kali takbir fil tsaniyati, pada rakaat yang kedua, ghairu, selain takbiratil ihram wal qiyam, selain takbiratul ihram tidak terhitung 7, wal qiyam, dan takbir yang bangun dari rakaat pertama. Takbirnya nih ya, Allahu akbarnya, bukan ngangkat tangan, Allahu akbarnya. Khutbatani ba'daha yukabbiru fil ula 9 takbiratin wa fil tsaniyati 7. Kemudian sunnah Idul Fitri adalah, atau Idul Adha, khutbatani ba'daha, membaca 2 khutbah setelah pelaksanaan salat. Yukabbiru fil ula, orang yang salat bertakbir pada rakaat pertama 9 takbiratin, 9 kali takbir, wa fi tsaniyati 7, dan pada rakaat yang kedua 7 kali takbir. At-takbiru min ghurubi syamsi min lailati Idul Fitri ila ayyadkhulal imamu fi shalah wa fi Idul Adha khalfa salawatil maktubati min subhi yaumi Arafata ila asri akhir ayyamit tasyriq. Kemudian sunnah
di dalam Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu membaca takbir. Min ghurubi syamsi, dari mulai terbenamnya matahari pada malam Lailatul Idul Fitri, ila ayyadkhulal imamu fi shalah, sampai imam masuk untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Adapun wa fi Idul Adha, kalau di dalam Idul Adha takbirnya khalfas salawatil maktubati, setelah melaksanakan salat 5 waktu. Dari kapan? Min subhi yaumi arafata, dari subuh hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, sampai kapan? Ila asri akhir ayyamit tasyriq, sampai waktu asar akhir hari-hari tasyrik. Itu diantara sunnah-sunnah pelaksanaan ataupun yang harus kita lakukan di dalam Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemarin di dalam sunnah-sunnah Jumat ada yang ketinggalan tentang, ya kita kemarin sudah sunnah Jumat itu, ya sebelumnya kita mundur lagi, yaitu al-insatu lil khutbati wa takhfifu tahiyyatil masjidi wal imamu yakhtubu. Kalau kemarin sunnah-sunnah Jumat udah, yaitu pertama mandi, tanziful jasad, membersihkan badan, memakai pakaian putih, menggunting kuku, pakai wangi-wangian. Nah kemudian wal insatu, mendengarkan khutbah. Kemudian itu sunnah Jumat itu mendengarkan khutbah. Tapi kalau dalam pandangan mazhab yang lain kayak macam mazhab Abu Hanifah itu wajib. Kemudian apalagi wa takhfifu tahiyyatil masjid, dan meringankan salat tahiyat masjid, wal imamu yakhtubu, sementara imam sedang khutbah. Ini kita kudu sepakati kayak dulu yang kita bahas, bahasa takhfifu tahiyyatil masjid wal imamu yakhtubu, meringankan salat tahiyat masjid sementara imam sedang khutbah. Nah kan hukum mendengarkan khutbah itu kan adalah bisa jadi syarat sah ataupun bisa jadi hukumnya sangat dianjurkan atau syarat sah pelaksanaan sholat Jumat untuk orang yang melaksanakan. Kan Nabi kita mengatakan man massal hasa wal imamu yakhtubu faqad lago. Ada lagi man qala li sahibihi uskut ataupun usmut wal imamu yakhtubu faqad lago. Ini hati-hati buat pelaksanaan sholat Jumat. Ketika khutbah dikumandangkan, man massal hasa, orang yang megang-megang batu kecil. Di zaman Nabi kan masjidnya bukannya beginian, bukannya keramik, tapi tanah. Bisa jadi banyak batu-batu. Ketika khutbah dikumandangkan, si makmum yang mendengarkan megang-megang batu kecil aja, faqad lago, Jumatnya udah gagal. Itu megang-megang batu, Jumatnya gagal. Artinya apa? Bisa jadi Jumatnya batal, bisa jadi Jumatnya gagal. Artinya gagal, udah nggak dapat pahala sholat Jumat. Sholat pelaksanaan Jumatnya sah, tapi kagak dapat pahala sholat Jumat. Sekalipun dia datang dari awal-awal, yang katanya datang awal-awal dapat sedekah seukuran seekor onta atau sapi, tapi ketika khutbah dikumandangkan dia pada main HP, khotib lagi khutbah dia main HP, lago, Jumatnya batal, pahala Jumatnya nggak dapet. Main-main HP, punya cincin nih, cincin baru dari temennya, khotib lagi ayuhan nas hadirin rahimakumullah, dia begini aja nih, ini begini nih. Tuh khotib lagi dikumandangkan, lago Jumatnya, gagal Jumatnya. Kita nyuruh teman kita lagi pada kongko, khutbah lagi dikumandangkan, teman kita lagi pada ngobrol, kita kagak betah dengernya. Kita bilang, dengerin no. Begitu kan ya? Orang yang bilang kepada temennya lagi pada kongko, dengerin no. Itu yang nyuruh aja udah Jumatnya batal. Ya paling kagak pahala Jumatnya batal. Tapi kalau dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah bisa apa? Udah gak sah sembahyang Jumatnya. Untung aja kita mazhabnya Imam Syafi'i, pahala Jumat doang kita kagak dapat. Ngapain kita sembahyang Jumat, pahala Jumat kagak dapat? Nah itu berarti apa? Udah
mau faham, mau kagak, mau gedeg apa mau demen tuh sama khotibnya, dengerin aja. Ini mah kongko. Khutbah dikumandangkan kongko, dia ngobrol. Ada nggak di masjid kita? Hah? Batal Jumatnya. Kudu tobat sama Allah, minta sama Allah biar supaya diterima Jumat-Jumat yang kemarin. Lah tiap Jumat ngobrol. Kalau sebelum khutib naik sih kagak apa-apa dia ngobrol. Sebelum khutib naik, lah ini ketika khutbah. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah dalam rangka memperkuat iman kita. Dia sudah pada kongkok. Taruh dia kagak kongkok, main HP. Terus main HP. Ya Allah ya Tuhanku, kasihan. Nah ini kita kudu perbaharui keimanan ketakwaan kita ketika kita lagi mendengarkan khutbah sampai ada yang ngobrol. Nabi kita bilang man massal haso faqad lago, megang batu aja Jumatnya batal, megang batu batal pahala Jumatnya, maksudnya ya artinya batal pahala Jumat, udah kagak dapat fadilah Jumat. Al Jum'atu bainal Jum'ati kafaratun lima bainahuma. Jumat ketemu Jumat, maka dosa antara Jumat dengan Jumat yang lainnya, dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau buat orang yang sembahyang begitu mah kagak diampunin dosanya seminggu sama Allah. Nah itu dia. Jadi yang dimaksud dengan al-insat wal imamu yakhtubu, mendengarkan khutbah, bener-bener mendengarkan. Itu hati-hati. Ya kita peci rada miring. Kita dandanin peci kita benerin peci begitu, itu aja bermasalah. Ada lagi masalah. Itu dia. Masalahnya itu dia. Kotak amal jalan. Kotak amal jalan. Lah itu berarti kan ini bagaimana kotak amal jalan? Itu masih mendingan. Ada orang yang jalan. Khutbah, ada yang jalan minta amal ketika khutbah dikumandangkan. Lah ini dia tiap Jumat kagak dapat pahala Jumat. Kagak dapat tiap Jumat. Lah begitu juga, jangankan begitu, itu tadi kotak jalan, kotak amal. Udah begitu dia ngerogoh dompet. Mana ngerogohnya lama banget lagi. Dia milih-milih, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang abu-abu. Yang abu-abu kan. Itu lama kan ya? Lama tuh bagaimana pergerakan. Kenapa sampai dilarang banget sama Nabi kita kan? Makanya boleh jadi ada ulama mengatakan 2 khutbah itu sama dengan 2 rakaat. 2 rakaat sholat, berarti ketika 2 rakaat sholat udah kagak ada gerakan, kagak ada omongan, kagak ada apa-apa gitu. Nah ini kita boleh dandanin dah. Lah berarti bagaimana ntar kalau ngamalnya? Nih kita dikasih niat ngamal Jumat, gua pengen ngamal. Udah, emang kita udah niat dari rumah pengen ngamal, siapin aja duit dari rumah. Jangan pakai nunggu kotak lewat. Kalau kotak lewat ntar itu dia ngerogohnya belum, bergerak begini. Kemudian apalagi milihnya belum. Tapi kalau kita udah siapin dari rumah mah, emang udah kita taruh kantong sini, belum adzan, kita udah masukin, pluk, udah 100.000, 50.000 sebelum adzan. Jadi udah kagak ada bahasa kotak-kotak sebenarnya begitu. Kagak ada bahasa kotak lewat. Atau setelah pelaksanaan sholat Jumat, dia baru ngerogoh kantong, masukin itu. Itu jadi kita dikasih kesadaran tanpa dipaksa untuk didatangkan kotak berjalan. Kita niatin dari rumah, emang kita pengen sedekah untuk melaksanakan, untuk apa? Sedekah pada hari Jumat. Emang kan kita kalau sedekah pada hari Jumat emang dilipat gandakan pahala kita dibanding kita sedekah di hari-hari lain. Nah itu berarti apa? Kudu disiapin dari mau berangkat. Nah itu hati-hati, insot lil khutbah, bermasalah. Di masjid-masjid gede juga sudahan yang kebagian tempat di luar. Yang kebagian tempat di luar itu kan jalanan. Khutbah lagi dikumandangkan, yang di jalanan mah matanya ngeliat orang lewat. Lihat orang lewat, boro-boro khutbah kedengeran sama dia, ngeliat orang pada lewat, itu motor jalan, apa jalan. Nah itu berarti bukan insot namanya. Jadi bahasa insot itu adalah mendengarkan dan memperhatikan. Bahasa insot beda dengan sima'. Al insot istima'. Jadi kalau sami'a hanya sebatas mendengar, tapi kalau insot mendengar dan memperhatikan. Ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan dan perhatikan ayat Allah dikumandangkan. Nah itu kita kudu robah. Ada nggak di kita nih
Yang ngaji mah kagak ada kali ya kalau khutbah pada kongko kagak ya. Ya jangan sampai dah. Mendingan tidur udah daripada kongko. Iya, tidur kan dia ngantuk. Ya tapi jangan datang duluan. Datang duluan ke masjid. Kan datang dulu atau di sini dia datang di depan dah paling kagak barisan. Di belakang. Di tiang ngarepin tidur. Lah ya salah lagi. Ya udah, kan kita yang penting mah harus syaratnya itu insat, memperhatikan. Jelas sampai sini? Jelas nih ya? Ya kita jangan sampai sembahyang kita dari dulu kita sembahyang Jumat khotib dikumandangkan kita masih kongko aja. Waduh, kagak ada beresnya sembahyang Jumat kita. Makanya kita kudu benerin. Iya, itu dalam bahasa apa namanya? Mendengarkan khutbah. Itu diantara hal yang prinsip banget yang harus kita jaga. Main HP, jangan sekali-kali kita main HP ketika khutbah dikumandangkan. Ya bilang teman aja, diam, jangan berisik, no dengerin. Bahkan ada juga yang mengatakan para ulama, pakai isyarat aja masih kagak boleh. Pakai isyarat begini, masih kagak boleh. Berarti bagaimana? Ya udah, kita dengerin aja, pegal-pegal dah, dia pada kongko, biarin aja dah. Gua bilangin, guanya batal Jumat gua colek. Iya, nah colek gimana? Iya, itu kan namanya juga isyarat juga, colek gitu ya. Enggak tuh colek pakai nanya, ada apaan? Ya, udah kagak hidup banget dicolek, maksud disuruh diam. Kata dia ada apaan? Masya Allah, tuh jaga. Iya, dipakai diajak ngomong lagi, jaga. Ya kita itu dalam urusan Jumat, ya dalam urusan acara apa juga masih kurang adab. Ada penceramah ngomong kita ngikut ngomong juga kurang adab. Nah terus wa takhfifu tahiyatil masjid wal imamu yakhtubu, dan meringankan sembahyang tahiyat masjid. Ini suka ada pertanyaan. Ketika khutbah dikumandangkan kita baru sampai. Nah kalau kita baru sampai apa langsung duduk? Apa sholat dulu tahiyat masjid? Atau misalnya qobliyah Jumat, ya udah tahiyat masjid dah misalnya. Khutbah udah dikumandangkan, khutbah baru dimulain atau masih pertengahan, belum sampai habis. Berarti kalau khutbah dikumandangkan, kita datang. Nabi kita melarang. Kan ada riwayat, Nabi ketika khutbah, kemudian ada sahabat masuk masjid langsung duduk. Apa Nabi kita bilang? Qum sholli rak'ataini khafifataini. Ya fulan, wahai sahabat, berdiri dulu, sholat dulu 2 rakaat yang ringan-ringan, jangan panjang-panjang. Nah ini dalil membuktikan bahwa kita harus sepakat bersama. Kalau khutbah sudah dikumandangkan, kita baru sampai, jangan langsung duduk. Tapi harus apa? Sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Sholatnya juga ringan-ringan aja. Artinya ringan-ringan aja, boleh yang rukun-rukunnya aja. Fatihah tanpa surah. Ruku baca subhana rabbiyal azim sekali. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Enggak pakai terus. Mil'us samawati enggak usah. Sujud tetap baca rabbana subhana rabbiyal a'la sekali. Rabbi firli, itu namanya khafif. Salat yang ringan. Kenapa? Ini sisi lain. Kan tadi katanya khutbah kalau dikumandangkan jangan apa? Jangan pada ada pergerakan ataupun jangan ada perbuatan yang lain. Nah, ini bagaimana saya baru datang? Nah, ini makanya tetap sholat tahiyat masjid tapi jangan lama-lama. Jadi jangan datang sholat tahiyat masjid, sholatnya imam lagi khutbah, kita sholatnya rakaat pertama pakai surah. Mana surahnya sabihis lagi, sembahyang sendiri. Iya, bangun lagi rakaat kedua, sebenarnya hal ataka, dia sembahyang sendiri tahiyat masjid. Nah itu justru jadi salah lagi. Nabi nyuruhnya takhfifu tahiyatil masjid, meringankan sholat tahiyat masjid, wal imamu yakhtubu, sementara imam itu sedang khutbah. Berarti kesimpulannya jangan langsung duduk. Bagaimana kalau misalnya pas dia sampai masuk masjid, imam udah barakallahu li walakum fil qur'anil azim, atau khutbah kedua dah. Khutbah kedua, kalau khutbah pertama sih masih dia misalnya barakallahu barakallahu lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum, itu terakhir penutupan khutbah pertama apa khutbah kedua tuh? Kalau khutbah yang pertama, kalau yang kedua ibadallah. Nah, kalau imam udah, kita baru sampai nih, kemudian ibadallah
Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kan masih khutbah namanya. Kita baru sampai. Itu kita kudu tahiyat atau duduk atau ngapain? Nah, ini kan kalau saya tahiyat masjid itu udah ibadallah, udah apa? Barakallahu li wa lakum, udah ibadallah, udah tinggal dikit lagi qomat. Kalau saya duduk tetap makruh. Berarti bagaimana? Berdiri aja sampai masuk masjid udah. Tadi apa? Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, sampai berdiri aja. Jangan duduk, jangan tahiyat masjid. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha dzikrukum washkuruni wa la takfurun. Aqimus shalah misalnya. Udah, salat kita sembahyang Jumat. Jadi jangan duduk, jangan tahiyat masjid. Itu juga dilihat kalau khatibnya itu udah penutupan khutbah kedua. Tapi kalau khatibnya masih awal-awal ataupun masih pertengahan, sampai jangan duduk tapi kita sholat tahiyat masjid. Tapi catatannya tahiyat masjidnya itu harus apa? Ya ringan-ringan, jangan lama-lama. Ya gambaran ringan-ringan itu bagaimana? Ya udah, yang sunnahnya tadinya 3 kali kita baca sekali. Yang tadinya kita pakai surah, kita nggak apa-apa nggak baca surah. Itu nggak usah pakai baca doa iftitah, langsung sholli sunnat tahiyat al masjid sunnatan lillahi ta'ala, Allahu akbar, baca Fatihah, Fatihah selesai, ruku baca subhan rabbil azim sekali aja. Nah, tapi jangan kebangetan cepet, normal, tapi apa? Jangan kebangetan cepet, jangan kebangetan lama. Tetap namanya khafif. Artinya khafif meninggalkan yang sunnah-sunnah dalam rangka agar supaya duduk kita di masjid itu tidak menjadi makruh, lantaran kita dianggap tidak menghormati masjid dengan meninggalkan sholat tahiyat masjid. Jelas? Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau saya dengerin khutbah, saya zikir, dengerin khutbah sebari zikir aja sama, nggak di alam sama Allah. Ngerti nggak di alam sama Allah? Kan orang zikir kan di alam sama Allah. Tapi ketika dia khutbah dikumandangkan, dia zikir, nggak di alam sama Allah, nggak dapat pahala zikir. Pada saat itu harus mendengarkan khutbah, benar-benar mendengarkan. Zikir kagak boleh, baca Quran jangan. Hal-hal yang memang pada hakikatnya disunahkan aja kagak boleh kita lakukan ketika khutbah dikumandangkan. Nah itu udah tetap harus kita dengerin khutbah, kecuali kagak kedengeran. Speakernya mati, kita ada di belakang, kagak kedengeran. Jangan kongko juga, berarti zikir. Itu hanya zikir yang dibolehkan ketika khutbah tidak terdengar oleh kita karena kita jauh atau karena speakernya mati. Itu aja. Nah itu dia. Makanya kita harus perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sholat Jumu'ah. Nah di sini beda dengan sholat Idul Fitri. Di mana letak perbedaan sholat Jumat dengan Idul Fitri ataupun Idul Adha? Apa perbedaan prinsipnya? Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri atau Idul Adha sholat dulu baru khutbah. Itu dia bedanya. Satu, sudah syariatnya seperti itu. Yang kedua, ada riwayat dulu juga Jumat sama dengan Idul Fitri, asbabul wurudnya. Jumat sama dengan Idul Fitri, apa bagaimana? Sholat dulu baru khutbah. Tapi ketika Jumat atau pertama kali disyariatkan Jumat, sholat dulu, sholat Jumat. Ketika Rasul khutbah ataupun ketika sahabat khutbah, orang-orang pada bubar. Emang apa orang-orang? Lah sholatnya udah, jadi pada bubar. Nabi marah. Dengerin dulu, karena ini bagian daripada satu kesatuan antara khutbah dengan sholatnya. Akhirnya apa? Setelah terjadi hal yang demikian, orang-orang pada pulang setelah melaksanakan sholat Jumat, ya, karena dia jarang mendengarkan khutbah, Nabi robah. Jadi kesimpulannya khutbah dulu baru sholat. Nah kalau Idul Fitri tetap sholat dulu baru khutbah. Nah ini bagaimana kalau sholat dulu baru khutbah? Idul Fitri sholat 2 rakaat atau Idul Adha. Setelah sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha kan ada khotib. Khotib naik.
Alhamdulillah. Nah, masalahnya pada pulang. Ada nggak yang begitu? Itu dia. Dulu Nabi Jumat begitu. Makanya dirubah. Kalau Jumat apa? Khutbah dulu baru sholat. Nggak mungkin ada yang pulang. Nah ini Idul Fitri Adha. Untung aja kagak dirubah sama Nabi. Nah jadi sholat dulu baru Idul Fitri Adha. Khotib baru Alhamdulillah. Usikum wa iyyakum taqwallah. Pada perempuan yang di belakang kerasak. Apa nih kerasak? Kata kita apaan? Enggak taunya kantong kresek. Buat ngebungkus mukena. Udah, dia pada pulang aja. Pada pulang. Lelaki pada ngeliat perempuan pada pulang, ya pulang juga. Kasihan khotibnya. Ini masalahnya adab. Masalahnya adab. Tapi untuk urusan pelaksanaan sholatnya bagaimana? Sah. Emang juga ada Nabi bilang, man arada ayyan sarifa falyan sarif. Itu tentang bapak-bapak atau ibu-ibu yang khutbah Idul Fitri Idul Adha. Nabi kita suruh yang pulang dah, yang pengen dengerin dah. Jadi istilahnya apa? Yang dengerin silakan dengerin, yang pengen pulang. Kenapa Nabi nyuruh pulang? Karena apa? Jauh rumah penduduk dengan masjid itu tadi yang kemarin kita bilang jauh. Tapi apa? Sekarang pertanyaannya, mendingan pulang apa mendingan dengerin? Lah kita yang rumahnya di situ. Rumah di situ, rumah di belakang. Paling jauh kita berapa rumah? Pada pulang. Ya jangan, dengerin. Ini namanya adab. Kita kagak menghormati khotib sedang khutbah. Sekalipun boleh, tapi sebaiknya dengerin khutbah sampai selesai, sampai khutbah kedua selesai, baru dah kita pada bubar. Nah kalau perempuan kita kasih ringanin dah. Kalau emang dia nyampur sama laki-laki sembayangnya, biarin dah dia pulang dah. Emang apa? Ntar kan dia nyiapin kopi, dia nyiapin ketupat, dia nyiapin apa lagi? Iya, dia nyiapin sayurnya, ngangetin sayur. Nah itu perempuan boleh dah, laki-laki biarin aja di masjid. Ntar pas laki-laki pulang udah disiapin sayurnya. Tapi kalau perempuannya bareng sama laki-laki pulang, mana sayur? Belum ya. Dia berantem lagi, aturan dia lebaran dia pada berantem. Nah makanya kalau perempuan boleh duluanan gitu. Nah itu jadi letak perbedaan antara Jumat dengan Idul Fitri ataupun Idul Adha. Udah. Nah sekarang perbedaan Idul Fitri dengan Idul Adha semuanya sama. Artinya begini, sholat dulu baru khutbah, mau Idul Fitri mau Idul Adha. Sholatnya begitu juga sama. Sholatnya itu rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Idul Fitri atau Idul Adha sama. Begitu juga khutbahnya. Sang khotib khutbah pertama takbirnya 9 kali, khutbah kedua takbirnya 7 kali. Idul Fitri sama juga, takbir pertama 9 kali, takbir kedua 7 kali. Jadi Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Itu mau Idul Fitri kek, mau Idul Adha kek, khutbahnya sama. Ya. Iya. Iya. Nah, ya itu tadi. Bagaimana? Ini bahasanya boleh pulang, tapi sebaiknya apa? Jangan, baik laki-laki atau perempuan. Sebab apa? Karena emang itu tadi kurang adab, kagak pantas. Jadi kita seakan-akan sombong, tidak memperhatikan khutbah dikumandangkan. Tapi kalau seandainya sampai memaksa banget, boleh si istri pulang duluan. Tapi tetap itu tergantung statement ataupun ketentuan dari DKM. Ibu-ibu, bapak-bapak, entar khutbah jangan pada pulang. Yang pulang denda 50.000. Waduh, berat juga ya. Ya udah, jadi pada kagak pulang. Iya.
Iya. Iya benar. Iya bisa juga. Apalagi di antara hikmah Idul Fitrinya itu bagiannya antara lain ya cara hormat seorang istri terhadap suami. Lagi ngomongin tentang perempuan dia pada pulang. Iya, nah itu dia juga takutnya seperti itu. Jelas ya? Ya, satu lagi perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha, bahwa Idul Fitri itu pelaksanaannya harus lebih lambat dibanding pelaksanaan Idul Adha. Itu perbedaan Idul Fitri dengan sholatnya. Jadi misalnya kalau kita ngadain sholat Idul Fitri jam sholat Idul Fitri jam berapa? Jam 7, maka Idul Adha jam setengah 7. Idul Adha harus setengah 7. Kalau Idul Fitri jam 7. Jadi harus lebih lambat Idul Fitri. Kenapa Idul Fitri diperlambat atau kenapa Idul Adha dipercepat? Idul Adha dipercepat karena setelah sholat Idul Adha ada lagi pekerjaan yang lebih sakral lagi, yang tidak kalah sakralnya. Apa? Ngorban. Nah itu jadi makanya sholat Idul Adha itu harus dikedepankan waktunya. Tapi kalau sholat Idul Fitri dimundurin. Jadi kayak tadi sekali lagi, seandainya Idul Adha jam setengah 7, maka Idul Fitri jam 7. Kenapa? Karena menanti ataupun masih ada orang yang pengen bayar zakat fitrah. Karena batasan zakat fitrah terakhir itu kalau khotib udah selesai daripada apa? Atau kalau udah selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi menunggu orang bayar zakat fitrah, masih ada yang pengen bayar lagi, maka masih ditunggu. Takut-takut ada yang lahirnya misalnya subuh Syawal, itu kan kena bayar bayar zakat fitrah. Nah itu jadi dikasih kesempatan untuk mereka membayar zakat fitrah. Itu jadi perbedaannya antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Semuanya sama. Ya, semuanya sama. Iya. Baiknya seperti tadi yang kotak berjalan. Iya. Pengurus DKM seperti apa gitu. Kalau seandainya memang itu dikategorikan laku. Iya, ini kesadaran kita dalam. Ada juga khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, ada yang satu kali khutbah. Bagaimana status hukumnya? Oh iya, Idul Fitri adalah satu kali khutbah. Iya. Yang pertama bagaimana menyikapi kita atau semua atau masjid-masjid di mana saja berada menyikapi itu tentang kotak amal sementara khutbah dikumandangkan. Berarti sebetulnya kotak jalan itu sebelum azan atau paling kagak sebelum khatib naik. Harus dijalanin sebelum khatib naik. Sebelum khatib naik baru 10 orang. Masih kosong. Baru 10 orang pakai. Udah jalannya udah. Nah, jadi itulah tadi. Jadi kesadaran kita, satu, kesadaran untuk buru-buru ke masjid. Jam 11 atau jam 10 udah sampai masjid. Emang kagak mau dapat pahala sedekah kebo? Maunya telur cecek mulu. Ya jangankan telur cecek. Kita datang, kita nggak ada udzur. Khutbah udah dikumandangkan, kita baru sampai, itu udah kagak dapat. Kan begini, kita sebelum kita masuk ke masjid hari Jumat itu, malaikat-malaikat udah pada nunggu di pintu masjid. Jadi kalau pintu masjidnya ada 3, malaikat pencatat udah ada di sono, udah ada di sini, udah ada di situ. Nyatetin apaan? Nyatetin orang yang datang duluan. Ngabsen, ngacat siapa? Oh, masya Allah, datang duluan dia nih. Di sono, oh dia datang duluan. Semua. Terus sampai apa? Sampai kapan? Sampai adzan dikumandangkan. Setelah adzan dikumandangkan, adzan zuhur dikumandangkan, masih nyatet. Terus masih nyatet. Nah, pas khotib naik, ditutup sama malaikat. Ditutup udah catatan dia. Malaikat ngapain? Ngikutin dengerin khutbah. Lah berarti yang datang belakangan kagak dicatat sama malaikat. Ya kasihan banget. Kagak dicatat dia malaikat. Kata malaikat, ngapain gua nyatet, gua lagi dengerin khutbah. Itu dia. Kita banyak. Jadi kesadaran kita itu banyak yang kagak tahu tentang pelaksanaan Jumat. Kita datang harus lebih awal. Ya kan kita, masya Allah. Ka'annama tasoddaqo bakorotan. Seakan-akan dia bersedekah 1 ekor sapi. Terus yang terakhir apa? Dajajatan ya.
Yang terakhir dajajatan, sama aja dia sedekah seekor ayam. Nah seekor ayam itu sebelum khotib naik sebetulnya dapat ayam itu sebelum khotib naik. Lah berarti kalau khotib udah naik kagak dapat acan-acan kita sedekah, kagak dapat pahala sedekah acan-acan kita. Masya Allah. Hah? Iya. Ya telur cacing juga kagak dapat. Khotib naik itu pas salam atau pas hamdalah? Khotib naik? Sudah naik itu. Catatan itu dulu. Ya catatan itu ketika udah masuk khotib naik udah alhamdulillah. Iya hamdalah. Pas hamdalah. Hamdalah pas alhamdulillah. Ya itu dia pas udah ditutup sama malaikat. Ya udah kagak ada pahalanya kita yang datangnya belakangan mulu. Ada lagi yang dekat masjid datangnya belakangan. Yang jauh duluan. Emang apa? Lah gua denger ini azannya. Ya pas udah alhamdulillah baru datang dia. Uceluk. Ya dia kagak tahu pahala Jumat. Ya Allah. Iya. Lagi khutbah Jumat kita kentut atau waduh makan ubi mulu sih. Kita lagi khutbah Jumat, apalagi khutbah Jumat kita pengen kentut, bagaimana? Ya udah keluar, ini dianggap udzur. Kalau yang ini mah gak ada masalah. Kenapa? Karena memang untuk kepentingan sholat dan kepentingan Jumat. Sebaliknya kalau kita udah kentut kita masih dekem aja begitu, kemudian sampai khutbah selesai, jangan keluar aja nggak apa-apa. Jadi jangan mentang-mentang dianjurkan harus mendengarkan khutbah, lah kita kan udah dalam keadaan tidak punya wudu, berarti kita masih punya hadas, langsung keluar aja, langsung keluar wudu, kemudian selesai wudu masuk lagi, tidak dianggap sebagai pergerakan yang lalai, tapi itu pergerakan untuk melaksanakan sholat. Ada lagi? Iya. Ketika berlangsungnya khutbah, kita sedang menyampaikan spontanitas itu jamaah mungkin saja dari kita tertib. Katakan misalnya kayak peristiwa kita atau Jumat misalnya, itu khotib boleh tidak menyampaikan, mengingatkan jamaah yang mungkin barangkali perlu di Oh iya. Iya betul. Kedua lagi kebiasaan dulu kan itu masih ada. Dan khotib mau naik biasa itu pakai tongkat atau nggak pakai tongkat. Iya. Ini makanya saya bilang untuk khutbah tongkat jangan ditinggalin. Tongkat jangan disia-siain. Tongkat itu sunnah dari zaman dulu sampai zaman sekarang sunnah, megang tongkatnya tangan kiri. Sunnah. Jadi itu bukan di zaman Nabi. Sebabnya karena di zaman perang jadi Nabi megang tombak ketika khutbah Jumat. Nah, itu terus syariatnya sampai sekarang. Dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, khotib disunahkan memegang tongkat. Jangan biar aja orang-orang yang nggak pakai tongkat dia mazhabnya apa atau alirannya apa, dia nggak pakai. Kita tetap pakai tongkat. Ya pakai tongkat tangan kiri. Filosofinya apa? Kan kita udah nggak ada di zaman perang. Ini bagaimana? Tak satu, selain memang itu disunahkan pegang tongkat, juga menghindari pergerakan si khotib. Satu dia baca teks, satu tangan megang tongkat. Apa hukumnya khotib sampai bapak-bapak? Mari kita harus tangan ayam-ayaman begini. Mari itu khutbah Jumat. Itu mah ceramah. Khutbah Jumat bi khudu'in wa khusyu'in, harus khudu, tenang dan khusyuk udah. Terus hadirin rahimakumullah, marilah kita harus melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Tetap jangan ada pergerakan tongkat nih. Makanya kalau tidak ada tongkat, kemungkinan tangan akan banyak bergerak. Khutbah Jumat pakai nanya setuju lah, lagi khutbah Jumat tanya setuju, emang ceramah? Kurang adab, batal juga pahala Jumatnya. Itu dia filosofi kita megang tongkat. Sunnah di kitab-kitab manapun kita disunahkan memegang tongkat di tangan kiri. Kemudian kita pakai teks ataupun seandainya nggak pakai teks juga nggak apa-apa, udah tetap begitu. Kita masih kurang, nggak pas lah ketika mendengarkan khutbah dengan banyak bergerak.
Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi bagaimana? Itu dia benar. Yang berhak negor itu hanya khotib. Ketika sebagaimana ketika Nabi kita lagi khutbah, negor sholli rak'ataini khafifataini. Bisa jadi ketika itu Nabi khutbahnya temanya bukan tentang itu, tapi ketika itu ada anak muda masuk langsung duduk, Nabi kita negor, salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat tahiyat masjid. Nah, berarti dari situlah yang hanya berhak menegur itu adalah khotib. Misalnya ada anak-anak berisik, "Woi, diam. Anak-anak aja, jangan kita nih. Jangan merbot. Woi, diam." Khotib lagi di kumandangan. Nah, si merbotnya yang bermasalah. Berarti siapa? Khotib. Anak-anak tolong didengarkan. Tuh begitu. Bapak-bapak jangan main HP mulu. Boleh. Hanya khotib aja. Nah, itu jadi mumpung dia jadi khotib menegur gitu. Iya benar. Cukup ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada apa lagi? Khutbah 2 ini. Oh iya. Khutbah Idul Fitri. Iya. Khutbah Idul Fitri atau Idul Adha ada yang khutbah 1. Begini. Pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha kan di sini bilang sunnah muakkadah. Kemudian bagaimana khutbahnya? Khutbahnya juga sunnah. Jadi beda dengan Jumat. Kalau Jumat antara sholat dengan khutbah satu kesatuan. Tapi kalau Idul Fitri Idul Adha, sholatnya dengan khutbahnya berbeda. Jadi satu sisi sholatnya sunnah, sisi lain khutbahnya juga sunnah. Jadi khutbah Idul Fitri ataupun khutbah Idul Adha bukan bagian daripada kesatuan untuk terlaksananya sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Artinya begini, sholat Idul Fitri kalau tidak ada khutbah tidak sah. Enggak, tetap sah. Sholat Idul Fitri kagak ada khutbah, sah. Sholat Idul Adha tanpa khutbah, sah. Bagaimana kalau seandainya ada orang khutbah, dia hanya khutbah sekali, nggak ada masalah. Kenapa? Karena khutbahnya aja apa? Sunnah. Khutbahnya aja sunnah, gitu. Jadi seandainya dia khutbah sekali, nggak apa-apa. Nggak ada khutbahnya juga nggak apa-apa, gitu. Perempuan pengen melaksanakan sholat Idul Fitri sendiri-sendiri, artinya turu-turu perempuan di Masjid Salim, kagak apa-apa. Tapi hanya sholat aja, jangan ada khutbah buat perempuan. Udah begitu pakai khutbah pakai speaker, nyanyiin lelaki itu mah. Kalau perempuan pengen ngadain sholat Idul Fitri di majlis taklim dia, mereka, ayo ibu-ibu kita Idul Fitri atau ada di majlis taklim kita ada 100 ada 200 orang, udah Idul Fitri aja. Pakai khutbah jangan. Kenapa? Syariat khutbah buat perempuan nggak ada. Kalau pengen maksa pakai khotib juga, panggil khotib laki-laki. Yang laki-laki yang khutbah gitu. Jadi khotibnya laki-laki aja udah. Atau kalau enggak ada ustadzah, ayo udah ustadzah. Tapi itu bukan khutbah namanya, ceramah. Itu ceramah. Jadi hanya pelaksanaan. Ya jadi khutbah itu sunnah di dalam Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kalau untuk mengambil manfaat yang lebih banyak ketika Iya. bisa di-share kemana aja gitu. Bisa mendengarkan isi ceramah itu gimana? Misalnya Jumat. Oh tetap sama sebetulnya manfaatnya. Ya kalau mau, kalau emang ya kan kita kadang-kadang ada aja orang ketika khutbah dikumandangkan ada yang pakai HP atau pakai dia bergerak dengan itu, dia kagak dapat pahala Jumat, kru kagak dapat pahala Jumat. Nah bagaimana seandainya pengen juga ngambil manfaat untuk di-share banyak-banyak karena khotibnya isi khutbahnya bagus atau karena ingin apa menyatakan masjid ini dari sebelum apa sebelum khotib naik. Nah ketika khotib assalamualaikum pencet dah tuh, udah jangan bergerak-gerak, itu baru bisa. Tetap di setel terus jadi online terus, on terus sampai khotib udah selesai. Kan baru udah mulai bergerak tuh mau melaksanakan sholat, baru ditutup gitu. Ya. Berbicara sholat hari raya ini, bagaimana misalkan ada masalah seorang
Oh iya. 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 Apa tadi pertama? Lupa. Oh, lupa takbir ya. Kan sholat Idul Fitri takbirnya berapa? Rakaat pertama 7, takbir kedua 5. Nah sekarang pertanyaannya, apa hukum takbir 7 kali dan takbir 5 kali dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Hukumnya apa? Sunnah. Sunnahnya apa? Sunnah apa? Sunnah hayat. Sunnah hayat adalah sunnah yang kalau kita tinggalkan sengaja atau tidak sengaja, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kalau diganti dengan sujud sahwi dengan pengetahuannya, maka sholatnya menjadi batal. Kita sholat meninggalkan surah, atau kita sholat tidak baca amin, atau kita sholat tidak membaca subhana rabbiyal a'la, itu kita tinggal, nggak masalah, karena itu sunnah hayat. Jadi kita kagak dapat pahala baca doa aja atau pahala takbir aja. Nah, sekalipun itu sunnah tetap kudu dikerjain. Usolli sholatal Idul Fitri rakaataini imam latar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasanya yang lupa rakaat kedua. Pas rakaat kedua Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung makmum subhanallah. Enggak usah subhanallah sebetulnya. Udah. Emang apa subhanallah? Belum apa? Allahu Akbar. Bukan belum begitu ya? Sebetulnya nih kalau kita sama-sama ngerti, kalau kita sama-sama idap ketika bismillahirrahmanirrahim, enggak usah pakai subhanallah. Sunnah hayat ditinggalkan, tidak perlu pakai ditambah dengan subhanallah. Biarin aja. Nah, lantaran makmum ada yang subhanallah, udah alhamdulillahirabbil alamin. Dia berhenti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bermasalah lagi sholatnya. Terusin aja karena itu hanya sebatas sunnah hayat. Terusin. Jadi akan inilah kita para imam kudu pada ngerti. Kalau kita lupa, bahkan sengaja sekalipun, ya sengaja sekalipun, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sah pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha hanya sah, gitu. Karena itu sunnah hayat, sunnah hayat. Nah terus kenapa penanggalan Idul Fitri atau Idul Adha atau Ramadan itu kebanyakan bermasalah atau harus pakai ru'yatul hilal? Karena emang harus semua penanggalan bulan, penanggalan awal bulan dan akhir bulan, sebetulnya para ulama falak pakai ngelihat semua, pakai ngelihat juga. Awal Safar, awal Rabiul Awal, awal Rabiul Akhir, akhir Rabiul Akhir, awal Jumadil Ula, akhir Jumadil Ula, awal Jumadil Tsaniyah, akhir mereka melihat juga. Cuman nggak diekspos. Kenapa? Karena tidak sesakral Ramadan, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Karena itu ngeri juga soalnya kalau nggak pakai digituin, nggak pakai dipublikasikan. Takut-takut kalau besok kagak dibilangin satu Ramadan, orang-orang pada bingung. Ini udah datang belum ya? Udah puasa apa belum ya? Belum kali ya. Nggak taunya pada kagak puasa. Nggak taunya itu awal Ramadan. Nah itu yang dikhawatirkan itu. Tapi kalau bulan-bulan lain nggak ada masalah, nggak ada urusan puasa Ramadan. Kagak ada urusan akhir Ramadan. Jadi kita, ya itu dia. Jadi lebih dikedepankan karena untuk publikasi secara menyeluruh seluruh Indonesia. Bahkan harus dipublikasikan. Itu manfaatnya. Jelas tidak? Nah ya, tapi kalau bulan-bulan lain mah kagak ada urusan. Mau awal atau akhir karena tidak ada kaitannya dengan puasa wajib. Itu dia. Ya. Ya sekalipun udah ada hitung-hitungannya, Misalnya penanggalan Hijriah awal Ramadan hari Senin misalnya, tetap harus apa? Harus pakai hisab ataupun ru'yah, harus pakai ru'yah. Kan kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah Ramadan kalian kalau udah ngelihat bulan, dan berbukalah kalian nanti Idul Fitri kalau udah ngelihat bulan. Dari situlah Nabi kita menyatakan dengan bahasa harus ru'yatul hilal. Adapun bulan-bulan lain Nabi kagak ngomong begitu. Karena apa? Karena emang Ramadan sangat apa? Yaitu sangat penting banget untuk kita puasa dan emang itu wajib gitu. Ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.